Oke, selamat ketemu lagi. Kita untuk discuss tentang apa itu investasi. Semoga semua diberikan kesehatan semuanya, selalu semangat ya dalam kondisi yang pandemi seperti ini. Oke, apa itu investasi? Sebelum kita bicara apa itu investasi, kita lihat aktivitas manusia itu secara ekonomi kita orang ekonomi ada 3 kegiatan yang penting. Yang pertama ada kegiatan yang namanya bagaimana menciptakan nilai tambah satu barang yang kita kenal dengan produksi. Jadi bagaimana kita meningkatkan value added satu barang. Apakah itu dengan mencipta atau dia mengubah bentuk ya, atau dengan cara menyimpan sehingga nilai tambahnya itu akan semakin besar. Yang kedua adalah bagaimana setelah produksi yang dilakukan oleh seorang produsen atau pengusaha itu terdistribusi, namanya proses distribusi, jadi menyalurkan ke customer. Banyak perusahaan-perusahaan yang menjadi distributor, sudah lihat misalkan perusahaan-perusahaan distributor itu banyak yang sudah lihat di dalam perekonomian. Kemudian yang ketiga adalah setelah produksi itu nyampe pada customer, maka kegiatan kita adalah konsumsi. Konsumsi adalah suatu aktivitas dalam rangka memperoleh suatu kepuasan atau utilitas. Dengan cara apa? Ya kita makan, ya kita menggunakan, maka nilai guna suatu barang itu akan berkurang, tapi kita memperoleh apa yang kita kenal dengan namanya kepuasan atau utilitas. Jadi semua aktivitas konsumsi itu adalah dalam rangka menciptakan, dalam rangka kita memperoleh namanya kepuasan atau utilitas. Nah, sekarang kita bayangkan kalau saudara kita punya uang 1 miliar misalkan, itu mau diapakan? Ya. Mau apa? Sudah mau gunakan apa? Setelah kita mau gunakan apa, tentunya ketika kita mau menggunakan untuk apa, yang kita pikirkan adalah, yang kita lakukan apa? Kita harus melakukan pertimbangan, menganalisis manfaatnya apa, risikonya apa, kemudian berapa persen dari alokasi dana itu harus kita alokasikan. Ya. Karena ketika kita punya aset 1 miliar, maka bagaimana kita mewujudkan aset itu sehingga dalam bentuk berbagai macam portofolio agar performa kita itu semakin tinggi, kita mulai suatu kepuasan yang optimal. Ya. Misalkan kita bisa gunakan misalkan untuk kita ternak, ya. Atau kita depositokan ke satu bank, atau bahkan kita belikan misalkan kebutuhan rumah tangga seperti meja kursi misalkan, atau kita larikan ke saham, ke bursa saham, atau kita belikan emas ya, yang sekarang harganya sedang naik ya. Atau kita berwisata, atau mungkin yang belum menikah mau menikah boleh juga ya. Atau kita yang muslim, saudara-saudara kita yang muslim, kita mau ke tanah suci ya, menunaikan umrah atau haji ya. Atau kita belikan mobil ya, mobil baru atau mobil antik boleh ya. Permasalahannya sekali lagi lah pertimbangan apa yang harus kita lakukan. Nah, itulah kita pertimbangannya, semua pasti mempertimbangkan apa yang kita peroleh. Yang namanya kalau investasi itu namanya return, kalau kita konsumsi namanya utilitas ya, dengan segala risikonya. Khusus kita bicara investasi. Investasi itu apa? Investasi oleh Howard and Block tahun 1999 itu mengatakan adalah suatu komitmen of current fund in anticipation of receiving a large future flow of fund. Terus agak beda sedikit. Dia dari sisi satu perusahaan, yaitu satu pengeluaran yang dilakukan perusahaan dalam rangka untuk membeli barang capital atau persediaan barang atau bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa lain yang menyebabkan produksi atau pendapatan di masa yang akan datang meningkat. Kemudian Emling mengatakan istilah satu pembelian oleh individu atau institusi atau lembaga atas aset keuangan atau aset real lainnya yang menghasilkan suatu tingkat return sesuai dengan tingkat risiko yang ditoleransi selama waktu tertentu.
Sehingga investasi itu adalah satu aktivitas di mana kita menempatkan dana kita pada suatu atau lebih aset selama periode tertentu dengan harapan ekspektasi kita akan memperoleh suatu return atau penghasilan atau pendapatan yang lebih besar. Jadi ketika kita investasi adalah dana. Ketika dana itu kita investasikan, maka kita nggak bisa menggunakan untuk saat ini. Maka ketika kita berkorban tidak bisa menggunakan dana itu untuk konsumsi sekarang, berarti ada penundaan konsumsi, maka kita berharap akan memperoleh sesuatu yang lebih besar di masa yang akan datang. Kenapa? Pertimbangannya satu, harga barang besok pasti akan lebih tinggi. Kemudian yang kedua, saya akan minta namanya kompensasi ketika saya melakukan satu pengorbanan, tidak melakukan investasi sekarang, melakukan konsumsi sekarang. Karena sesuatu barang yang kita konsumsi sekarang itu pasti nilainya akan lebih tinggi ketimbang barang yang sama kita konsumsi di masa yang akan datang. Namun di dalamnya tentu ada risiko karena tidak semua yang sesuai yang kita harapkan. Misalkan ketika kita nanam jagung, biji jagung nggak kita bisa konsumsi sekarang, tapi kita berharap besok satu biji ulir jagung itu akan menghasilkan satu pohon jagung, dan satu pohon jagung menghasilkan satu buah dengan jumlah biji yang begitu banyak. Kita berharap semakin banyak itu, tapi ada risiko. Bisa jadi yang kita tanamkan biji jagung itu membusuk karena terlalu banyak air, maka kita nggak bisa menghasilkan. Atau kalau dia sudah tumbuh, di tengah perjalanan tumbuh diserang oleh hama belalang, kita juga tidak bisa memperoleh, dan seterusnya. Sehingga bagaimana kita melakukan satu manajemen satu investasi itu, bagaimana kita memilih investasi dengan risiko tertentu ya, untuk menghasilkan satu return yang besar. Jenis investasi kita bisa bedakan dua, yang namanya real asset dan financial asset. Real asset berarti adalah kita menginvestasikan pada aset-aset yang real semacam properti, rumah, mesin, emas, dan sebagainya. Kemudian yang financial asset itu kita menginvestasikan pada produk-produk finance, produk keuangan, misalkan obligasi, saham, reksadana, atau deposito. Kemudian dari tipe investasi kita bisa bedakan satu yang namanya investasi langsung dan investasi tidak langsung, direct and indirect investment. Investasi langsung apa? Berarti investasi yang dilakukan dengan cara kita membelikan aset keuangan yang dapat diperjualbelikan baik di pasar uang maupun pasar modal, di money market maupun capital market. Nanti pada bagian lain kita akan bicara apa itu money market dan apa itu capital market, produknya apa, termasuk di derivative marketnya. Kemudian investasi langsung apa? Investasi di mana kita membeli surat-surat berharga dari suatu perusahaan investasi, misalnya perusahaan dana reksa kita beli. Perusahaan investasi itu adalah perusahaan yang menyediakan jasa keuangan dengan cara menjual sahamnya ke publik dan menggunakan dana yang dibeli untuk divestasikan dalam suatu portofolio. Semua tadi ketika kita investasi, maka di situ ada dua komponen penting minimal. Satu return, satu risiko. Dan satu lagi adalah return itu akan kita peroleh return yang akan datang, namanya expected return. Antara risiko dan return itu secara umum adalah berbanding lurus. Artinya semakin tinggi risiko, maka expected return yang kita harapkan atau return yang kita harapkan atau expected itu akan semakin tinggi. Jadi kalau kita menginvestasikan dana kita pada satu investasi yang dimana risikonya itu tinggi, pasti kita akan berharap kita akan memperoleh satu return yang semakin tinggi. Kalau risikonya rendah, kita akan memperoleh return yang rendah juga. Semacam misalkan obligasi SBI. SBI itu Sertifikat Bank Indonesia. Itu risikonya rendah karena pasti negara akan membayar kembali ya. Jadi kalau saya beli SBI itu pasti akan balik. Kemudian obligasi perusahaan juga pasti, karena itulah kita tiap bulan mendapatkan kuponnya dan seterusnya. Itulah investasi. Oke.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita akan ketemu pada materi yang lainnya.